Oke, selamat sore rekan sejawat, sahabat pengacara Guntur Laremba. Kita jumpa lagi. Ini adalah merupakan penampilan perdana kami di tahun 2021. Selamat tahun baru tahun 2021 dan selamat jalan tahun 2020. Semoga tahun 2021 ini bisa memberikan kita banyak hal-hal positif dan menjadikan kita jauh lebih baik lagi daripada tahun 2020. Rekan sejawat dan netizen di seluruh Indonesia, saya pengacara Guntur Laremba menyampaikan selamat tahun baru. Dan juga mohon maaf, beberapa waktu ini saya tidak tampil karena saya sedang berakhir tahun dan sekaligus libur panjang. Hari ini saya tampil untuk memberikan kita edukasi, ya. Jadi teman-teman, kita bisa live bersama, kita bisa diskusi dan saling bertukar pikiran. Saya tidak akan pernah bergeser dari apa yang selama ini saya biasa dengungkan, yakni Indonesia adalah negara hukum. Tetapi apa yang kita rasakan dan sering kita dengarkan daripada slogan ataupun daripada keluhan masyarakat, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak selalu demikian. Kenapa saya bilang mungkin ada benarnya? Karena untuk menyelesaikan masalah hukum itu berbiaya. Sedangkan orang-orang atas itu sudah pasti punya duit. Orang bawah tidak punya dana. Kalaupun ada dana, ya diutamakan dulu kebutuhan pokok. Tetapi jangan lupa, saudara sekalian, bagi masyarakat, saudara kita yang dari kalangan tidak mampu, sebetulnya negara sudah menyediakan yang namanya bantuan hukum gratis atau pos bakum, pos bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan. Jadi di seluruh pengadilan itu ada namanya pos bakum, itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memegang kartu prasejahtera atau kurang beruntung, ya. Sedangkan di luar daripada pengadilan ada namanya LBH. LBH ini juga bisa membantu kepada saudara-saudara. Jadi lembaga bantuan hukum itu untuk masyarakat itu juga ada. Jadi saudara-saudara tidak perlu merasa bahwa saya tidak punya dana, saya tidak bisa melawan orang besar. Itu keliru, karena negara sudah menyediakan untuk itu. Nah, saudara sekalian, saya dalam kesempatan ini tetap ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa di negara kita sebagai negara hukum, negara yang berdaulat, ya, ada beberapa yang kurang. Apa itu? Seperti yang selama ini saya sampaikan adalah negara kita membutuhkan namanya mahkamah sumpah. Mahkamah sumpah ini gunanya adalah untuk melakukan persidangan atau mengadili para pejabat atau siapapun yang bekerja selalu didasari dengan sumpah. Jadi ketika dia melanggar sumpah, kemudian harusnya mahkamah sumpah itu perlu. Jadi untuk mengadili dengan pengadilan singkat. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, saya ingin juga mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini negara untuk membentuk yang namanya mahkamah kelayakan.
banyak profesi, banyak pejabat sekarang ini yang menduduki pos-pos penting yang ada hubungannya dengan masyarakat atau ada kaitannya dengan pelayanan publik, tapi mereka itu tidak layak. Kalau selama ini ada namanya kompetensi, itu sertifikat kompetensi kadang-kadang bisa dibeli, ya. Faktanya banyak orang yang memiliki kompetensi di bidang tertentu, tapi ternyata tidak layak, ya. Karena itu saya mengusulkan kepada pemerintah, kalau memang kita mau peduli dengan rakyat, maka tolong, ya, bahwa banyak sekali bidang-bidang yang kita lihat diberikan kepercayaan oleh negara kepada mereka, ya, ternyata mereka nggak mampu menjalankan amanah itu karena mereka tidak layak. Jadi perlu ada mahkamah kelayakan. Mahkamah kelayakan ini melakukan pengetesan orang ini layak apa enggak. Jadi salah satu contoh penegak hukum. Penegak hukum itu konon sudah diuji dan sudah dites. Tentu saja dianggap dia layak. Tetapi faktanya banyak sekali penegak hukum yang menyelewengkan hukum, ya, karena mereka tidak layak. Jadi sebaiknya pemerintah tolong, ya, kalau ada netizen atau pengikut setia daripada pengacara Guntur Alemba, ya, tolong yang punya link dengan pemerintah pusat atau pihak-pihak yang berkepentingan, tolong diajukan supaya kita punya namanya mahkamah kelayakan. Mahkamah kelayakan ini adalah untuk memeriksa atau mengadili tentang kelayakan orang-orang atau profesi, seperti ada namanya kalau barang ada istilah quality control, ya. Kalau produk itu ada quality control. Jadi setelah diproduksi dilakukan pengetesan apakah ini layak apa enggak. Nah, jadi ada quality control yang memang memeriksa terhadap sebuah produk. Nah, tapi kalau masyarakat, ini namanya profesi, ya, harus ada kelayakan. Jadi harus mengetes. Saya bukan underestimate, tapi berdasarkan dari fakta dan pengalaman, banyak sekali penegak hukum kita yang diberikan kewenangan oleh negara, tapi mereka tidak layak, ya, tidak layak. Ketidaklayakan ini tentu saja beralasan untuk diberikan istilahnya harus dipastikan. Misal seorang penyidik di kepolisian, dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, memanggil orang, ya, menerima laporan, pengaduan. Nah, kalau orang yang kebetulan juga memang punya rencana jahat, ingin mencari-carikan kesalahan orang tersebut, lalu diterima laporannya oleh orang-orang yang tidak layak, maka laporan yang tidak berdasar pun bisa diproses. Faktanya saya pernah menjadi korbannya. Kemudian seorang penyidik yang memeriksa sebuah perkara, ya, dia punya kewenangan bisa melakukan investigasi, bisa memanggil, bisa menginterogasi, kemudian bisa menyita, bisa menahan, ya, bisa menuduh orang tanpa didasari dengan fakta-fakta kesalahan. Ini apa yang menjadi penyebabnya? Karena orang-orang yang menjadi yang memiliki atau yang diberi kewenangan, yang beri tugas dengan kewenangan sesuai ketentuan undang-undang, sesungguhnya tidak layak. Jadi mestinya ada namanya mahkamah kelayakan. Ini adalah negara. Mahkamah sumpah dan mahkamah kelayakan adalah merupakan dua bagian yang harus diupayakan oleh negara. Nah, kalau seperti mahkamah kebenaran, ya itu boleh dilakukan oleh swasta, ya. Jadi kemudian
pengadilan alternatif boleh dilakukan oleh swasta. Namun yang seperti yang saya maksud tadi, mahkamah kelayakan, mahkamah sumpah, memang itu harus negara, ya. Jadi seperti juga guru, banyak guru, mulai dari guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan dosen perguruan tinggi. Mereka memberikan bidang studi, memberikan mata pelajaran kepada mulai dari siswa sampai mahasiswa. Tapi sesungguhnya mereka ini tidak layak. Nah, bayangkan kalau mereka tidak layak tapi mereka menjadi guru. Berarti mereka akan menjadi guru pembimbing yang menyesatkan. Nah, demikian juga dengan para ustadz, penceramah agama, ya, kemudian pendamping dari suatu kegiatan, ya, misalnya sekarang ini ada pendamping tentang penggunaan dana desa. Itu apakah mereka layak? Belum tentu, ya. Jadi saya merasa bahwa mahkamah kelayakan ini sangat penting. Karena itu kepada negara saya minta atensi dan perhatiannya. Kita ini sebetulnya undang-undang sudah cukup. Terlebih-lebih dengan adanya Omnibus Law, ya. Tetapi kalau pelaksananya tidak layak, maka undang-undang sebaik apapun, ketentuan sebagus apapun, tetap tidak akan pernah memberikan efek. Untuk itu, dalam kesempatan ini, sebagai negara hukum, ya, saya mengusulkan, ya, supaya kita benar-benar namanya tepat sasaran. Jadi kita bukan menyalahkan si A, si B. Nah, jadi ada beberapa orang yang misalnya taruhlah anggota legislatif atau kepala bidang di suatu instansi. Itu kalau tidak layak, kemudian diberikan jabatan atau posisi, maka tidak akan ada kemajuan. Ya, itu saya kalau baca itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang aparatur negara sipil, pencegahan nepotisme, ya, tentang larangan nepotisme, ya, KKN, ya, itu tuh sebetulnya itu udah bagus undang-undangnya. Tapi orang-orang yang mengawasi itu atau mengontrol itu tidak layak. Jadi sebagus apapun ketentuan, sebaik apapun aturan, kalau orang yang menjadi pengontrolnya tidak layak, ini prihatin. Saya juga ada satu contoh, ya. Saya mencoba mengikuti sebagaimana anjuran Bapak Kapolri, ya, dan baik Kapolri sebelumnya maupun Kapolri yang saat ini, bahwa silakan laporkan kalau ada perilaku aparat penegak hukum khususnya di kepolisian yang menyimpang, ya. Terlebih-lebih masyarakat perlu tahu tentang Perkap nomor 8 tahun tahun 2009. Itu sangat jelas bahwa kepolisian itu harus bekerja sesuai ketentuan undang-undang dan harus menghormati hak asasi manusia. Kemudian saya merasa ada yang nggak beres terhadap penanganan perkara saya, lalu saya mencoba melakukan pengaduan ke Mabes Polri. Dalam hal ini Propam. Lalu adalah setelah laporan saya masuk, kemudian ada penyelidik, ya, penyidik dari Propam. Dia bertanyanya justru aneh, saya pikir. Saya punya laporan, harusnya itu kan sudah jelas lengkap. Dia masih tanya ini dan tanya itu, kemudian kayaknya kalau orang-orang yang tidak mengerti hukum atau tidak mengerti ketentuan atau yang takut akan jadi resah. Saya masa diinterogasinya seolah-olah dia sudah membenarkan terlapor. Padahal dia itu sebagai investigator, sebagai penyidik harus netral. Bertanyanya itu tidak boleh
Apa ini?